Ini adalah kisah tentang seorang wanita, seorang istri, seorang perempuan yang mohon maaf disetubuhi oleh genderuwo hingga hamil. Dan kemudian di akhir hidupnya si wanita ini, yaitu Mbak Dayah, harus berakhir tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah lur teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri yang dimana ini ya bisa dibilang kisah yang memilukan dan tragis menurut saya. Karena apa? Karena cerita ini tentang seorang wanita, seorang istri yang mohon maaf, dan ini nyata terjadi. Beliau itu dihamili oleh sosok genderuwo yang menyamar sebagai suaminya. Cerita ini datang dari salah seorang narasumber yang seperti biasa, untuk nama dan tempatnya pasti disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Pengecualian kalau misalkan narasumbernya ini memang menghendaki untuk ya udah nggak apa-apa mas, nggak usah disamarkan. Nah itu baru. Tapi setiap ceritanya ya demi untuk menjaga privasi ya alangkah baiknya memang disamarkan. Jadi narasumbernya ini, beliau ini adalah seorang teman dekat atau bisa dibilang tuh sahabat dari suaminya si wanita ini. Nah sebut saja nama narasumbernya itu Mas Dikin. Mas Dikin itu menceritakan kisah ini dan peristiwanya itu terjadi kisaran pada tahun 2003. Dan kata Mas Dikin, ini memang real, beneran ada, nyata terjadi di dunia nyata. Jadi tidak hanya cuma dongeng atau cuma cerita-cerita yang istilahnya tahayul, itu enggak, tapi memang benar-benar adanya. Nah baiklah, pasti kalian semua nih penasaran kan gimana ceritanya, bagaimana kok bisa si perempuan ini bisa hamil dan yang menghamili itu adalah genderuwo. Nah pasti penasaran, sama saya juga, makanya gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Diceritakan oleh Mas Dikin, pada waktu itu hari Sabtu malam minggu. Nah sebut saja namanya Mbak Dayah, si perempuan atau korban ini. Nah Mbak Dayah itu malam minggu ceritanya itu diajak jalan sama suaminya yang sebut saja namanya Mas Iko. Nah mereka berdua ini adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak atau buah hati. Nah pada malam minggu itu mereka itu ceritanya itu beli makan tuh, sekalian jalan-jalan, ya kayak pacaran gitulah. Apalagi kan memang belum punya anak, ya udah hitung-hitung refreshing malam minggu juga kan. Nah seperti itu. Dan itu sebenarnya nggak cuma sekali, tapi rutin dilakukan oleh mereka berdua. Jadi si Mas Iko ini, beliau itu bekerja sebagai penjahit di sebuah konveksi. Nah umumnya konveksi rumahan, home industry itu kan yang nggak home industry, nggak pabrik sih, kebanyakan itu ya libur di hari Minggu kan. Nah jadi itu Sabtu biasanya setengah hari. Nah kecuali misalkan ada tanggung nih buat diselesaikan baru bisa nyampe sore. Nah jadi malam minggunya itu mereka manfaatkan untuk berkencan, pacaran, mengingat masa dulu ketika mereka belum menikah. Nah itu rutin dilakukan setiap malam minggu. Nah setelah malam minggu jalan tuh, ceritanya nih seminggu kemudian di malam minggu berikutnya, minggu depannya. Nah itu Mas Iko itu tidak bisa mengajak Mbak Dayah ini untuk jalan-jalan sekedar cari makan, terus kayak nostalgia pacaran, itu nggak bisa. Kenapa Mas Iko ini nggak bisa? Dikarenakan Mas Iko malam minggu itu lembur. Dan itu udah hal yang biasa. Apalagi Mas Iko ini kerjanya kan borongan juga. Jadi dihitung dari pendapatan dia atau penghasilan dia selama kerja menjahit 1 minggu itu dapat berapa potong. Nah itu baru gajinya atau bayarannya itu dihitung per piece karena borongan. Nah kenapa sampai lembur, sampai malam minggu nih yang harusnya Mas Iko itu libur terus berduaan sama istrinya, yaitu karena banyak orderan. Jadi karena saking banyaknya orderan tersebut, sehingga Mas Iko pun terpaksa harus lembur karena harus mencapai target dari perusahaan.
Dan memang Mas Iko ini orangnya memang pekerja keras. Nah, jadi nggak semata-mata Mas Iko lembur dengan alasan karena disuruh bos gitu. Enggak, bukan karena terpaksa. Tapi karena memang Mas Iko ini juga karakternya seseorang yang pekerja keras. Apalagi dia udah mikir dia punya istri yang harus dinafkahi walaupun mereka belum punya anak. Nah, seperti itu karakternya Mas Iko. Nah, jadi ceritanya gini. Karena apa ya? Mas Iko itu sempat cerita semua kejadiannya kepada si Mas Dikin ini. Nah, ceritanya malam minggu nih, udah sampai malam minggu sekitar jam 8 malam. Nah, Mas Iko ini pamit sama istrinya Mbak Daya. Dek, Mas pamit ya. Loh, Mas mau kemana? Ini kan malam minggu, Mas. Biasanya kan kalau malam minggu kita jalan, cari makan, keluar. Ya, cari-cari angin lah. Iya, Dek, ini Mas harus ke gudang. Soalnya mau ini, apa namanya, banyak kerjaan. Soalnya ini mau ngejar target, gitu kata Mas Iko. Nah, bosnya ini namanya kan Kohan. Jadi biar gampang, kita panggil Kokoh aja ya. Nah, kata Mas Iko gini, ya karena Kokoh nyuruh ini banyak orderan deh, jadi biar apa? Biar mencapai target juga. Nanti kan kalau misalkan target tercapai, Mas juga kerjaannya banyak, terus gajian juga lumayan dan dapat bonus juga. Begitu kata Mas Iko. Oh gitu Mas. Ya udah deh nggak apa-apa kalau emang kerjaan mah. Yang penting Mas Ikonya ini nggak capek. Iya deh. Oh iya Mas, tapi ngomong-ngomong nanti lembur pulangnya jam berapa? Begitu tanya Mbak Dayah kepada suaminya. Yang lalu kemudian dijawab sama Mas Iko. Ya Mas juga belum tahu dek pulangnya jam berapa. Soalnya kan kerjaan juga banyak, terus kejar target. Mas juga lembur nggak sendirian kok. Teman-teman Mas juga banyak yang ikut lembur. Nah nanti pulangnya jam berapanya belum tahu. Kan tergantung nanti kelar cepet apa enggak gitu loh kata Mas Iko ini. Nah singkatnya kemudian Mas Iko pun berangkat tuh udah pas jam 8 malam Mas Iko berangkat menuju ke gudang. Gudang konveksi atau ya pabriknya dia lah. Tempatnya menjahit, tempatnya kerja. Nah disitulah mulai lembur Mas Iko. Dan sementara Mas Iko ini pergi lembur ya Mbak Daya otomatis sendirian dong di rumah karena belum punya anak kan. Tapi ya alhamdulillah mereka itu pasangan suami istri yang udah mandiri. Mereka tinggal dalam satu rumah. Karena sebelum menikah memang mereka itu nabung, terus dikumpulin jadi satu. Jadi ketika setelah menikah mereka nggak lama langsung bangun rumah. Nah itu ditinggali mereka berdua. Nah Mas Iko berangkat lembur kan sendirian pasti di rumah. Nah ketika Mas Iko ini berangkat, Mas Iko juga berpesan kepada Mbak Daya. Dek, pokoknya selama Mas pergi, pintunya itu dikunci semua, jendela, pintu depan, pintu belakang, pokoknya semuanya dikunci, pastikan biar aman gitu kata Mas Iko. Dan Mbak Daya pun mengiyakan perkataan Mas Iko. Iya Mas tenang aja, pintu belakang udah aku kunci, pintu samping juga. Dan nanti kalau Mas berangkat ya aku pasti kunci pintunya, jendelanya semua udah rapet, pokoknya aman, dijamin, tenang. Nggak usah khawatir Mas. Iya dek, ya udah Mas berangkat ya. Iya dek, salaman tuh cium tangan. Terus kemudian ya biasalah pasangan suami istri kan lagi bahagia-bahagianya. Nah Mas Iko pun pamitan. Ya udah Mas berangkat ya dek. Assalamualaikum. Iya Mas hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Berangkatlah tuh Mas Iko jam 8 malam di malam minggu. Nah, ketika Mas Iko ini berangkat, Mbak Dayah ini yang mungkin ya pikirannya ya udahlah Mas Iko berangkat lembur, lagian mau nonton TV juga males, sudah ngantuk juga. Akhirnya Mbak Dayah pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan berniat untuk beranjak tidur. Nah, sekitar jam setengah 10, hampir jam 10 nih. Nah, tiba-tiba ketika Mbak Dayah ini dalam udah keadaan mulai tertidur, tiba-tiba Mbak Dayah itu dibangunkan oleh Mas Iko. Jadi Mas Iko itu kayak apa ya, udah tiba-tiba ada di kamar gitu dan menghampiri Mbak Dayah dan membangunkan Mbak Dayah. Dek, dek, bangun dek, gitu kata Mas Iko. Nah kemudian Mbak Dayah bangun, otomatis kaget dong, bingung. Loh, Mas Iko katanya mau lembur tadi. Iya nggak jadi Mas pulang lagi. Nah di sini walaupun Mbak Dayah sempat kaget, sempat bingung, tapi ya nggak ambil pusing. Maksudnya nggak memikirkan, loh Mas Iko itu masuk dari mana? Padahal perasaan pintu udah dikunci. Ya tapi karena mungkin dalam keadaan yang bangun tidur karena kaget itu ya mikirnya ya mungkin Mas Iko punya kunci serep kan ya karena setiap pintu kunci itu kan pasti ada serepnya. Sebenarnya nggak dibawa Mas Iko itu nggak bawa kunci serep. Ya tapi karena Mbak Dayah ini nggak ngeh, jadinya ya udahlah nggak apa-apa. Lagian suami sendiri ini ngapain curiga? Kan seperti itu. Nah kemudian setelah masuk ke dalam kamar, Mbak Dayah pun nanya lagi tuh, loh Mas tadi emang nggak jadi lembur kok pulang? Itu diulang lagi pertanyaannya Mbak Dayah. Nah setelah itu Mas Iko tidak menjawab apapun, cuma mengangguk. Oh ya udah Mas, kalau gitu aku buatin teh hangat ya. Ngangguk lagi Mas Ikonya. Jadi nggak bilang iya, enggak.
atau nanti atau gimana, enggak, cuma mengangguk aja. Nah, anggukannya Mas Iko itu kan ya berarti iya menurutnya Mbak Dayah. Ya udah dibikinin lah tuh teh anget manis sama Mbak Dayah. Nah, setelah si Mbak Dayah ini pergi ke dapur untuk membuatkan teh manis buat Mas Iko pun langsung rebahan tuh ceritanya di kamarnya, di kasur. Nah, setelah teh manisnya itu jadi, Mbak Dayah pun membawanya ke dalam kamar, dan di dalam kamar itu di samping ranjangnya itu kan ada meja kecil. Nah, ditaruh di situ teh manisnya sama Mbak Dayah. Kemudian Mbak Dayah ikut berbaring di atas ranjangnya. Nah, tapi mereka di situ tuh saling diem, nggak ada komunikasi, padahal mereka berjejer, bersebelahan. Tapi mungkin kata Mbak Dayah, ya udahlah biarin, lagian mau ngapain udah jam segini, mau keluar juga ya udah malam juga, mendingan istirahat. Seperti itu yang ada di dalam pikirannya Mbak Dayah. Dan setelah Mbak Dayah ini udah mulai akan beranjak tidur, tiba-tiba saat itu Mas Iko mulai menggerayangi badannya Mbak Dayah. Nah, Mbak Dayah sebagai seorang istri yang baik ya udah pasrah. Lagian yang menggerayangi kan Mas Iko suaminya. Dan kemudian adegan selanjutnya, ya kalian tahu sendirilah lur teman-teman, nggak usah dipertanyakan lagi. Mereka pun bergulat memadu kasih, memadu cinta. Layaknya suami istri yang sewajarnya. Seperti itu. Dan kalian tahu lur teman-teman semuanya, kejadian ini berlangsung itu selama apa? Jadi kejadian ini yang dialami oleh Mbak Dayah itu terjadi berhari-hari sejak saat malam minggu itu. Karena kebetulan itu tadi Mas Iko setiap malam setelah malam minggu itu lembur terus karena harus mencapai target, banyak orderan, banyak pesanan. Dan di sini herannya apa, lur teman-teman? Mas Iko itu tidak menaruh curiga sama sekali. Nah, jadi ketika Mas Iko tuh kan kerja dari pagi nih, pulang sore. Nah, nanti jam 8 malam biasa dia berangkat lagi lembur. Nanti pulangnya pagi lagi, menjelang subuh lah paginya itu. Dan ketika Mas Iko ini pulang, terus kemudian dia ngetuk-ngetuk pintu, manggil-manggil istrinya terbangun, dia ngebukain pintu. Nah, anehnya di sini Mbak Dayah itu kayak terhipnotis. Jadi walaupun tadi padahal abis main adegan ranjang bersama Mas Iko yang palsu tadi, itu nggak ngeh kalau, loh Mas Iko kok sekarang ada di luar rumah, bukannya barusan ya habis itulah olahraga malam sama Mbak Dayah, kok sekarang tiba-tiba ngetuk pintu terus pulang kerja. Mbak Dayah itu nggak ngeh, jadi kayak terhipnotis gitu loh. Ya udah Mas Iko masuk aja. Nah, kemudian Mas Iko ini bersih-bersih dan Mbak Dayah pun masuk ke dalam kamar. Setelah Mas Iko bersih-bersih masuk ke kamar, Mas Iko itu melihat ada gelas teh manis di situ. Dan Mas Iko kan ini tahu nggak mungkin Mbak Dayah itu minum teh manis pakai gelas cantel yang gede itu, kan nggak mungkin. Dan lagian teh manisnya itu masih penuh, masih utuh, nggak diminum. Nah, terus ini buat siapa? Itu awalnya nggak ada kecurigaan sama sekali Mas Iko tuh, sama sekali. Padahal nih kalau kalian tahu ya, ketika Mbak Dayah membukakan pintu rumah, ketika Mas Iko itu masuk, Mbak Dayah itu ya kalau itu udah pakai baju tidur, kimono gitu loh, dan kondisinya itu rambutnya udah acak-acakan. Intinya ya gambaran orang habis bergulat. Tapi ya Mas Iko sama sekali itu tadi nggak pernah curiga awalnya. Nah, terus nanti ketika udah tidur nih, Mas Ikonya kan udah kecapean juga kan. Nah, pagi-pagi dia bangun kan. Tidurnya tuh cuma sebentar Mas Iko tuh. Jadi pulang dia menjelang subuh sekitar jam 3 lah ya. Nah, kemudian dia tidur, subuh dia bangun. Terus kemudian lanjut tidur sebentar karena nanti paginya dia mau berangkat kerja lagi. Nah, ketika bangun dari tidurnya itu Mas Iko itu melihat Mbak Dayah itu kayak kadang-kadang tuh kayak orang kelelahan gitu loh. Tapi walaupun kelelahan, Mbak Dayah itu dia bangun jadi kayak nggak fokus gitu loh. Pokoknya itu tadi yang saya bilang kayak orang terhipnotis tapi cenderung centil ketika ketemu sama Mas Iko. Nah, ceritanya gini nih. Ketika di pagi hari bangun kan, ini Mas Iko yang asli. Mbak Dayah itu tiba-tiba ngomong gini, "Aduh Mas, pengen lagi deh." Kayak gitu kata Mbak Dayah. Ya otomatis Mas Iko bingung dong, heran. Pengen lagi maksudnya apa dek? Itu Mas olahraga malam. Kayak gitu kata Mbak Dayah. Hah? Olahraga malam? Kapan? Bukannya kita udah agak jarang ya? Ih Mas Iko mah kayak nggak ngerti aja. Kayak gitu kata Mbak Dayahnya. Dan Mbak Dayah ngomong kayak gitu tuh sambil kayak senyum-senyum, genit-genit gitu loh, kayak ngegoda Mas Iko. Pokoknya kayak yang mohon maaf ketagihan banget gitu dengan performanya Mas Iko lah seperti itu.
Jadi gini, kenapa Mas Iko itu nggak curiga sama sekali? Karena karakternya Mas Iko itu pada dasarnya adalah orang yang baik. Jadi tidak menaruh curiga terhadap istrinya Mbak Daya. Karena Mas Iko itu menganggap itu adalah siklus hormon estrogen. Makanya Mas Iko itu tidak mau mengambil pusing akan hal itu. Dengan kecentilan istrinya yang genit terhadap dirinya. Itu nggak memikirkan hal itu Mas Iko. Ya udah wajar, biasa. Lagian istri sendiri. Jadi gini loh lur teman-teman. Buat Mas Iko, yang penting itu beliau itu bekerja keras siang malam agar punya penghasilan yang lebih, agar bisa membahagiakan istrinya. Dan ditambah lagi mereka berdua ini memang sangat menginginkan agar mereka itu segera diberikan momongan anak. Nah ini ada kejadian nih ceritanya pada saat itu malam Kamis lur teman-teman semuanya. Nah ceritanya gini, Mas Iko itu pulang kan. Nah ketika Mas Iko itu pulang, Mas Iko itu mendapati Mbak Daya, ini mohon maaf nih, maaf banget. Itu Mbak Daya itu dalam keadaan telanjang tanpa busana. Ya nggak apa-apa sih, karena itu kan di rumah mereka sendiri dan mereka suami istri. Dan Mbak Daya itu apa ya, dia itu berantakan gitu loh, ya kayak abis itu tadi bergulat, terus badannya juga keringetan, kayak orang kecapean gitu loh. Dan ditambah lagi ada tanda di mana teh hangat yang berada di dalam kamarnya. Dan itu udah mulai membuat pertanyaan di dalam benaknya Mas Iko, bahwa ini teh hangatnya siapa, teh manisnya siapa, kok setiap kali pulang pasti ada ini. Yang kan nggak mungkin juga ini dari minggu yang lalu masih ada di sini terus, kan nggak mungkin juga. Pasti ini istrinya membuatkan, ya untuk siapa lagi kalau bukan buat Mas Iko. Itu jadi ada pertanyaan seperti itu di dalam dirinya Mas Iko sendiri. Akhirnya Mas Iko nanya nih ke si Mbak Daya kan, "Dek, itu teh manisnya siapa? Kok nggak diminum?" Oh itu, lah belum sempat Mbak Daya ini menjawab, Mas Iko nanya lagi. "Emang siapa yang minta teh manis seperti itu? Emang kamu ngeteh? Ya kalaupun kamu ngeteh kan nggak mungkin dong pakai gelas cantel gede kayak gitu. Itu kan biasanya aku." Begitu kata Mas Iko. Ya Mbak Daya jawab dong, "Ya itu buat kamu Mas, emang buat siapa lagi?" Oh ya juga sih ya. Nah Mas Iko itu ada pikiran antara curiga dan enggak sebenarnya tuh pada saat itu udah mulai. Jadi pikiran positifnya gini, oh ya mungkin memang istriku Daya itu memang sengaja menyiapkan setiap pagi atau setiap hari teh hangat tersebut buat si Mas Iko ini ketika pulang kerja. Itu kalau dari pikiran positifnya. Tapi Mas Iko juga sempat mikir negatif juga, sempat curiga kalau ternyata Mbak Daya ini berselingkuh. Dan itu ya wajar, karena memang aneh aja gitu loh. Maksudnya setelah beberapa minggu ini tuh Mbak Daya kayak menyiapkan itu terus loh, teh hangat itu terus. Padahal sebelumnya itu enggak. Ya dibikinin kecuali Mas Iko-nya minta, itu aja. Tapi walaupun Mas Iko ini ada dua pikiran di situ, maksudnya pikiran positif mungkin Mbak Daya sengaja menyiapkan buat dirinya, dan yang pikiran yang kecurigaan itu mungkin Mbak Daya itu selingkuh. Nah tapi Mas Iko itu menepis keduanya. Intinya Mas Iko itu fokus, dia berpikir positif terhadap istrinya. Jadi Mas Iko tuh dia percaya, dia yakin kalau Mas Iko dan Mbak Daya itu adalah orang yang sama-sama saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling sangat mencintai satu sama lain. Jadi nggak mungkin Mbak Daya istrinya itu selingkuh dengan orang lain. Makanya Mas Iko itu tidak pernah mengambil pusing akan kejadian tersebut. Nah jadi ternyata kejadian tersebut itu masih saja berlangsung teman-teman semuanya lur. Jadi gini loh, Mbak Daya itu semakin hari semakin kesini, itu orangnya apa ya, menjadi semakin vulgar, semakin agresif. Jadi apa ya, setiap Mas Iko itu pulang kerja, Mbak Daya itu semakin merancu, dan baju tidurnya, baju kimononya itu selalu berhamburan, maksudnya berantakan di sini. Nah tapi karena pada dasarnya Mas Iko ini orangnya baik karakternya, sehingga Mas Iko itu apa ya, kecurigaannya kecurigaan positif dialihkan ke arah situ. Ya karena dipikirnya Mas Iko itu semua hanya akal-akalannya Mbak Daya istrinya, agar Mas Iko itu menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini kewajiban nafkah batin maksudnya. Nah tapi walaupun begitu, Mas Iko ini yang sudah tidak sanggup karena sangat kelelahan sekali. Karena habis kerja lembur, dia kerja siang malam, jadi ya nggak sanggup buat melayani istrinya yang harus, mohon maaf, itu tadi bergulat olahraga malam. Nah sehingga karena pikirannya Mas Iko yang seperti itu, membuat Mas Iko itu membuang pikiran atau kecurigaan tentang perbuatan hina istrinya yang selingkuh atau bermain api dengan laki-laki lain, itu dibuang jauh-jauh. Karena Mas Iko sangat percaya sekali terhadap Mbak Daya.
Nah itu tadi, dengan pikiran itu tadi, itu semua akal-akalannya Mbak Dayah agar Mas Iko itu ya itu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya walaupun ada sih sebenarnya kecurigaan, tapi Mas Iko itu tidak pernah membahas apalagi mempertanyakan terhadap istrinya saat pagi hari. Padahal kalau mau nanya ya bisa-bisa aja, tapi Mas Iko enggak. Karena Mas Iko itu masih selalu saja berpikir positif. Lagi-lagi balik ke karakternya Mas Iko, yang Mas Iko itu adalah orang yang baik, sangat mencintai istrinya dan dia sangat percaya. Itu dasarnya Mas Iko. Ditambah lagi sikapnya Mbak Dayah ini yang selalu berseri-seri kepada Mas Iko, selalu manja, genit, pokoknya mesra banget. Nah itu ya akhirnya semakin membuat Mas Iko itu yakin. Yakin apa? Yakin kalau istrinya itu masih sangat mencintai Mas Iko. Jadi nggak mungkin istrinya itu selingkuh. Karena sikapnya aja begitu sama Mas Iko. Semakin mesra, pokoknya semakin manja, menggemaskan, istilahnya seperti itulah. Nah, jadi nggak mungkin selingkuh. Jadi kalau misalkan selingkuh itu pasti ada perbedaan. Walaupun mencoba untuk berseri-seri, bersikap baik, bersikap mesra, tetap ada sekat di situ. Karena hatinya udah terbagi. Nah, itu kalau orang yang selingkuh. Tapi ini enggak, tapi malah justru semakin mesra si Mbak Dayahnya ini terhadap Mas Iko. Nah, ini ada suatu peristiwa nih lur, teman-teman semuanya. Jadi pada saat itu di suatu malam Mas Iko pergi lembur. Nah, tapi Mas Iko itu membawa kunci serep. Kunci rumahnya itu. Yang satu dibawa Mas Iko. Jadi menurut Mas Iko itu biar nggak usah ketok-ketok pintu. Kasihan istrinya lagi tidur. Karena lemburnya ini udah setiap hari banget. Nah, akhirnya Mas Iko bawa tuh kunci serepnya. Nah, jadi ketika Mas Iko itu pulang sekitar jam 2 malam atau pagi tuh jam 2. Ya pokoknya dini hari. Nah, Mas Iko pulang, ngebuka pintu rumah. Nah, di situ ada sesuatu yang heboh. Karena apa? Mas Iko melihat si Mbak Dayah di dalam kamar. Itu mohon maaf nih, saya sebut ya nggak apa-apa. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Mas Iko itu melihat Mbak Dayah dalam keadaan tidak memakai busana lagi. Dan mohon maaf kayak seperti BH, daster dan lain sebagainya. Pokoknya dalaman lah ya. Itu berceceran di situ. Rambutnya berantakan, badannya berkeringat, dan kasurnya itu juga berantakan. Dan ditambah lagi nih, ketika Mas Iko masuk ke dalam kamarnya, itu Mas Iko mencium aroma bau yang sangat pesing. Jadi kayak kayak bau ompol yang udah mengendap di kasur atau bantal gitulah. Misalkan kalian punya anak kecil nih yang suka ngompol, terus ompolnya itu udah lama banget mengendap di situ. Nah, itu baunya kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Iko ya curiga juga, ini kok bau pesing, emang istrinya tuh ngompol atau gimana. Lah terus ketika dia pulang udah nggak pakai baju. Masa iya akal-akalan kayak gini tiap hari begini? Nah, melihat hal tersebut Mas Iko pun marah, Mas Iko kecewa. Mas Iko sadar bahwa ternyata selama ini istrinya memang benar-benar selingkuh. Udah Mas Iko itu udah punya hampir punya keyakinan itu. Tapi Mas Iko tidak mau gegabah, nggak mau asal nuduh, asal nanya ke istrinya itu. Dan akhirnya Mas Iko pun ya memilih untuk tidur bareng sama istrinya di situ. Cuman ya karena tidur aja, nggak melakukan aktivitas apapun karena udah capek juga. Nah, kemudian esoknya nih di pagi hari, ya biasa seperti hari-hari biasanya ketika bangun tidur. Nah, Mbak Dayah ini sikapnya ke Mas Iko seperti ini. Nah, Mbak Dayah itu memeluk suaminya Mas Iko sambil berkata, "Makasih ya Mas." Kayak gitu. Nah, Mas Iko yang dipeluk sama istrinya Mbak Dayah itu bukannya senang, nggak kayak biasanya. Tapi justru Mas Iko itu marah. Tapi dalam kemarahannya Mas Iko juga bingung. Dia nggak tahu mau berbuat apa. Karena apa? Karena Mas Iko nggak mau ceroboh. Nah, akhirnya Mas Iko membuat pertanyaan kepada Mbak Dayah. "Dek, iya Mas, kenapa? Mas mau nanya dong, boleh nggak?" "Ya udah, nanya aja sih Mas. Aku kan ini istri kamu, ngapain pakai izin segala? Mau nanya apa emangnya? Kayaknya serius amat." "Enggak kok, Mas cuma mau nanya. Emang adik bahagia nggak sih hidup bareng sama Mas jadi istrinya Mas?" Begitu pertanyaannya Mas Iko kepada istrinya Mbak Dayah. Dan tentu saja otomatis dong dijawab sama Mbak Dayah. Dengan antusiasnya Mbak Dayah itu menjawab, "Ya tentu bahagia dong Mas. Seneng banget malah. Pokoknya aku bahagia. Aku seneng banget punya suami kayak kamu. Apalagi kita ini kan punya program biar kita ini cepat punya momongan kan Mas." Jadi Mbak Dayah itu berpikir bahwa tindakannya Mas Iko selama ini, selama 1 minggu lebih itu, hampir 2 minggu, itu ya bentuk keagresifannya seorang suami terhadap istri.
agar bisa, mohon maaf nih di sini, bisa membuahi seorang istri agar istrinya itu hamil dan mempunyai anak. Nah itu dianggap seperti itu oleh Mbak Dayah. Maksudnya kenapa? Kenapa Mbak Dayah itu bisa menganggap seperti itu? Karena yaitu selama setiap malam Mbak Dayah itu digauli oleh sosok Mas Iko. Tapi ternyata bukan Mas Iko yang sebenarnya. Nah Mas Iko yang mendengar jawaban dari Mbak Dayah karena dia katanya senang bahagia punya suami kayak Mas Iko. Ya Mas Iko cuma bisa tersenyum simpul. Ya dia wajahnya itu ya mungkin agak malu atau gimana jadi agak kemerah-merahan. Mungkin seperti itu. Karena dipuji, disanjung sama istrinya. Nah, siang pun berlalu, kemudian Mas Iko pun pergi. Ketika di sore hari, Mas Iko pulang. Nah, saat malam tiba, Mas Iko tuh punya ide. Karena dia udah curiga banget sama istrinya. Walaupun Mas Iko berharap kalau kecurigaannya itu salah. Jadi idenya Mas Iko seperti ini. Karena Mas Iko punya kecurigaan terhadap istrinya yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga Mas Iko itu punya siasat. Jadi ketika malam nanti, Mas Iko itu berpura-pura akan berangkat lembur seperti biasanya. Nah tapi sebenarnya Mas Eko itu nggak pergi lembur. Jadi Mas Eko itu cuma izinnya sih sama istrinya dia pergi lembur. Cuman dia itu menuju ke warung yang ada di pertigaan. Yang tempat biasa di mana Mas Eko itu suka yang ngopi sekedar ngobrol sama teman-temannya. Kalau di hari libur seperti biasanya. Di hari Minggu tapi siang. Sebelum ada target order dari kokoh ini bosnya Mas Eko. Jadi memang Mas Eko itu benar-benar penasaran dengan kecurigaannya. Bahwa istrinya itu sudah berhubungan dengan siapa dan bagaimana kok bisa seperti itu, dia tega, siapa laki-lakinya. Jadi Mas Iko itu sampai seheboh itu kecurigaannya. Ya wajar lah seorang suami kan ketika pulang kerja, pulang lembur selalu mendapati istrinya yang seperti itu keadaannya. Yang tadi diceritakan. Pasti dong sangat heboh nih di dalam otaknya Mas Iko, pikirannya ini kenapa, ada apa kok istrinya tega bisa sampai melakukan hal ini. Pasti seperti itu. Nah, tibalah nih jam 8 malam seperti biasa. Mas Iko pun pamitan ke istrinya. Dia mau berangkat lembur kan. Nah, kemudian setelah dipamiti ini, istrinya nih Mbak Dayah, dia gelendotan manja ke Mas Iko. Yang pada akhirnya nanti Mas Iko itu nggak jadi lembur. Ternyata Mas Iko perginya ke warung pertigaan. Dia nongkrong di situ. Nah, di sini Mas Iko yang sudah bertekad bulat kalau Mas Iko itu harus tahu yang sebenarnya terjadi itu apa. Dan tekadnya itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah Mas Iko ini berangkat di jam 8 malam seperti biasanya. Nah Mbak Dayah pun ya seperti biasanya juga Mas Iko pergi berangkat. Nah Mbak Dayah menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Kemudian dicabutlah tuh kunci rumahnya. Nah kemudian karena malam itu menurut Mbak Dayah katanya ya udahlah maksudnya masih belum ngantuk gitu kan, nonton TV dulu kayak gitu. Jadi Mas Iko itu sempat nguping. Jadi ketika Mas Iko pergi, Mas Iko tuh sempat nguping, wah ini lagi apa nih istrinya? Oh ternyata lagi nonton TV. Ya udah deh, mungkin ini belum saatnya, belum waktunya. Nah jadi Mas Iko melanjutkan perjalanannya menuju ke warung pertigaan. Nah kemudian setelah dirasa-rasa, wah ini udah cukup nih waktunya. Kayaknya aku harus pulang nih, gitu kata Mas Iko kan dalam hatinya. Nah tanpa disangka-sangka nggak ada hujan, nggak ada badai. Waktu itu jam 10 malam. Mas Iko ini pulang dari warung pertigaan. Nah Mas Iko itu pulang secara diam-diam. Karena memang tujuannya itu untuk membuktikan apakah memang benar istrinya Mbak Dayah ini berselingkuh dengan laki-laki lain atau tidak. Nah Mas Iko ini kan pulang diam-diam nih. Nah tapi sebelum dia pergi pamitan mau lembur bilangnya. Itu Mas Iko udah mengkondisikan, maksudnya udah ngakalin lah nanti dia pulang masuk lewat mana. Kan semua pintu dikunci. Jadi udah kayak bikin celah dulu gitu loh. Nah Mas Iko itu pulang terus masuk lewat pintu belakang. Yang memang udah diakalin sama Mas Iko. Jadi dari kuncinya itu ya entah gimana diakalinnya, pokoknya Mas Iko punya cara. Nah Mas Iko masuk dari pintu belakang, diam-diam, berhati-hati mengendap-endap sambil mengintai, memata-matai. Nah Mas Iko ini berjalan perlahan menuju kamar. Dan saat ketika sudah berada dekat dengan kamar, di pintu kamarnya itu hampir, Mas Iko itu kaget bagaikan tersambar petir. Karena apa lur teman-teman? Karena Mas Iko mendengar Mbak Dayah istrinya itu sedang, mohon maaf, bercumbu mesra. Kemudian bersuara mesra juga. Dan merintih manja. Nah kemudian Mas Iko yang karena mendengar suara istrinya yang lagi itu tadi, suara-suara aktivitas malam hari, Mas Iko pun tersulut emosi dan langsung seketika itu juga mendobrak pintu kamarnya dan membukanya. Dan kalian tahu lur teman-teman semuanya, betapa terkejutnya Mas Iko ketika melihat istrinya sedang bercumbu dengan seorang laki-laki yang sangat mirip persis dengan dirinya.
Dan saat Mas Iko itu membuka pintu kamarnya, melihat itu tadi, sebenarnya masih lagi tanggung tuh aktivitasnya. Nah otomatis kan kaget tuh mereka di dalam. Kecuali Mas Iko itu, Mas Iko yang palsu, biasa aja, nggak ada respon kaget atau reaksi apapun, nggak ada. Jadi biasa aja gitu, santai aja orangnya. Nah tapi justru di sini yang kaget itu Mbak Dayah. Mbak Dayah itu kaget, bingung melihat kejadian itu. Ya karena apa? Ya wajar, Mbak Dayah sedang beraktivitas dengan Mas Iko yang palsu. Nah kemudian tiba-tiba datang lagi satu lagi Mas Iko. Gimana nggak kaget coba? Ada dua Mas Iko, dua sosok suaminya berada di dalam kamar. Di saat atau waktu yang bersamaan. Yang satu Mas Ikonya lagi beraktivitas dengan dirinya, yang satunya baru masuk. Dan terlihat sangat kaget dan marah banget tuh Mas Ikonya. Nah di sini Mbak Dayah yang kaget, dia pun akhirnya berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan si sosok Mas Iko itu yang sedang mencumbui dirinya itu. Nah tapi semakin Mbak Dayah ini memberontak melepaskan diri, si sosok genderuwo yang menjelma menjadi Mas Iko tersebut itu semakin menjadi-jadi. Jadi semakin melampiaskan hasrat dan nafsunya itu kepada Mbak Dayah. Nah Mas Iko yang emosi di situ kan, dia langsung kan, dia keluar, dia ngambil balok, dia masuk lagi, dia gebuk tuh sosok Mas Iko atau genderuwo yang menjelma itu. Digebuk tapi tidak bereaksi apa-apa, biasa aja gitu digebuk. Saking emosinya tuh gebukin terus tuh sosok genderuwonya itu yang menjelma. Nah hingga akhirnya sosok genderuwo itu pun mungkin marah ya karena diperlakukan seperti itu oleh Mas Iko. Kemudian akhirnya melakukan perlawanan dan kemudian terjadilah perkelahian dua Iko. Yang dimana satunya Iko asli, yang satunya lagi Iko si jelmaan dari genderuwo. Nah di sini Mbak Dayah baru tersadar beliau. Jadi selama ini dia itu diperdaya, dikelabui, ya kayak dihipnotis gitulah, disihir oleh si genderuwo ini. Jadi biar biar menganggap bahwa itu memang benar-benar Mas Iko. Dan ketika melihat kejadian itu barulah dia sadar, dia menangis. Dia menyesali semua perbuatannya selama beberapa hari, sekitar seminggu lebih. Dia itu setiap malam bercumbu dengan sosok genderuwo yang menjelma menjadi Mas Iko suaminya. Mbak Dayah di sini lemes dong, shock. Dia menyesal, dia jijik terhadap dirinya sendiri. Dan sementara itu Mas Iko yang asli dan Mas Iko yang jelmaan genderuwo itu masih terus berkelahi. Baku hantam pun terjadi. Tapi di sini nggak sampai geger heboh sehingga tetangga pada ngerti, itu enggak. Jadi memang ya masih kayak Mas Iko pun beliau nggak terlalu gegabah atau ceroboh banget. Jadi terjadi perkelahian, cuman nggak sampai yang kayak teriak-teriak itu enggak. Ya karena masih walaupun emosi tapi Mas Iko masih punya kontrol, punya kendali. Jadi dia masih punya rasa malu kalau tetangga nanti pada dengar, pada tahu ada keributan seperti itu. Nah akhirnya pukulan demi pukulan pun tidak terhindarkan. Nah pada akhirnya hasilnya dari perkelahian tersebut Mas Iko kalah, tumbang. Mas Iko yang mana? Mas Iko yang asli tentunya. Ya karena kekuatan manusia biasa melawan itu makhluk gaib, makhluk jahat itu genderuwo. Yang seperti kita tahu gambaran genderuwo itu ya tinggi besar, perkasa lah istilahnya seperti itu. Ya tentu saja Mas Iko kalah. Mas Iko yang tidak punya kemampuan atau kelebihan apa-apa, hanya modal keberanian dan juga rasa emosi kekecewaan. Kalah Mas Iko yang asli, terjatuh tersungkur. Dan kalian tahu nggak lur teman-teman yang terjadi setelah Mas Iko tersungkur? Si genderuwo tersebut itu melanjutkan aktivitasnya lagi. Dia menyetubuhi, mohon maaf, Mbak Dayah. Padahal di situ Mbak Dayah lagi shock, lagi nangis, lagi merasakan penyesalan yang teramat sangat dalam. Tapi yaitu tadi, karena genderuwo ini punya tipu muslihat sehingga dalam kesadarannya Mbak Dayah itu dibuat badannya itu nggak berdaya. Jadi tetap mengikuti apa yang menjadi hasrat dari si genderuwo ini. Terus dilanjutkan lagi aktivitas itu. Sambil nangis tuh Mbak Dayah. Dan itu dilakukan tepat di depan matanya Mas Iko yang asli. Karena Mas Iko walaupun tersungkur dia masih sadar. Cuman dia udah nggak bisa, nggak berdaya buat menggerakkan badannya. Jadi ya cuma paling bisanya nafas berkedip doang. Sambil bilang tolong jangan lakukan itu. Sambil merintih kesakitan Mas Ikonya. Darah itu udah berkucuran dari hidung, dari alisnya yang pecah. Pokoknya kasihan banget lah Mas Ikonya itu.
Mbak Dayah yang udah lemes, nggak berdaya, badannya nggak bisa digerakkan karena tipu daya yang diperdaya oleh sosok genderuwo tersebut, ya cuma bisa menangis dan merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya, terutama di, mohon maaf, di alat kelaminnya Mbak Dayah. Nah, setelah si genderuwonya ini puas, tiba-tiba genderuwo tersebut hilang secara tiba-tiba, nggak tahu kemana. Nah, setelah itu kemudian Mbak Dayah pun bisa menggerakkan tubuhnya seperti sedia kala. Nah, Mbak Dayah di situ nangis histeris jadi-jadinya. Nah, di situ baru mengundang perhatian tetangganya. Mas Iko ya cuma bisa nangis doang di situ dengan tubuh yang terkapar nggak berdaya. Mas Iko ya merasa jijik, merasa kecewa terhadap istrinya sendiri. Nah, Mbak Dayah yang mengetahui hal tersebut semakin menjadi histeris nangisnya. Dia merasa bersalah terhadap Mas Iko, udah mengecewakan Mas Iko. Nah, jadi peristiwa pada malam itu adalah kejadian yang sangat-sangat memilukan untuk mereka berdua. Dengan tangisannya Mbak Dayah yang histeris sehingga mengundang perhatian para tetangga, para warga, akhirnya berdatanganlah tuh para warga mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka. Mereka ya penasaran kenapa kok ada suara tangisan dari dalam rumah mereka sampai menangis histeris kayak gitu kan. Diketok-ketok pintunya lama banget tuh, nggak dibuka-buka. Kemudian akhirnya salah satu warga nekat mendobrak, yang dimana warga ini salah satunya adalah Mas Dikin, sahabatnya, teman karibnya Mas Iko sendiri. Makanya dia berani nekat mendobrak pintu rumahnya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sahabatnya itu. Nah, setelah didobrak, warga pun berhamburan masuk kan. Setelah masuk ke ruang tamu dipanggil-panggil, ternyata mereka nggak ada. Nah, kemudian akhirnya dicari tuh di sekeliling dalam rumahnya. Nah, ditemukanlah Mas Iko yang lagi terkapar itu nggak berdaya. Nah, terus si Mbak Dayah ini dalam keadaan mohon maaf tanpa busana. Nah, tapi karena udah kepergok seperti itu ya mau gimana lagi. Nah, seorang sahabatnya Mas Iko, Mas Dikin ya menolong itu Mbak Dayah dengan menutupi tubuhnya itu dengan kain spray. Di situ nangis Mbak Dayah jadi-jadinya. Warga pun ya penasaran sebenarnya ada apa kok sampai Mas Iko bisa terkapar seperti ini, dan Mbak Dayah juga dalam kondisi nggak pakai baju. Ya saat itu mereka ditanya nggak bisa menjawab pertanyaan para warga. Warga pun akhirnya bertanya-tanya, dan itu sampai sekarang lur teman-teman semuanya. Warga itu nggak ada yang tahu tentang kisah ini. Jadi yang mereka tahu itu ya adalah sebuah permasalahan di dalam rumah tangga yang menimbulkan kekerasan atau KDRT. Karena di sini KDRT yang menjadi korban itu Mas Iko. Karena ketika warga masuk ke rumah mereka dan warga mendapati bahwa Mas Iko lah yang terkapar. Tapi warga ini juga ada yang sempat berpikir untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Tapi ya dari sahabatnya Mas Iko, Mas Dikin ini, Mas Dikin belum tahu sebenarnya. Tapi itu menahan salah seorang warga yang punya usulan seperti itu agar tidak langsung melaporkan ke kepolisian. Alangkah baiknya kita tunggu dulu mereka sampai bisa ditanya sebenarnya apa yang terjadi. Ini kan juga belum tentu kita itu tahu pasti penyebabnya apa. Ya kalau misalkan mau ditindak ya untuk mencari kebenaran ya nggak apa-apa lah, tingkat RT, RW atau kadus atau kepala desa nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ke kepolisian, nanti bakalan jadinya ribet begitu kata Mas Dikin. Soalnya kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, kenapa Mas Dikin ngomong kayak gitu? Mas Dikin masuk akal juga. Jadi kayak memberikan analogi gitu loh kepada para warga. Kalau memang di sini ada KDRT, Mas Dikin yang terkapar, yang ya lumayan bersimbah darah, tapi masih dalam kondisi sadar, mungkin beliau jadi korban. Nah, tapi di sisi lain Mbak Dayah juga di situ korban juga. Karena Mbak Dayah ya terdapat ini, maksudnya ada kayak memar lebam di sekujur tubuhnya. Nah, terus ditemukan nggak pakai baju. Nah, jadi tuh Jadi ada beberapa sudut pandang di situ mengenai KDRT yang terjadi atau yang dicurigakan oleh warga ini. Nah, tapi setelah mereka udah membaik, tapi mereka tetap tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka itu memilih meminta maaf satu sama lain. Intinya seperti itu, dan minta maaf kepada para warga yang sudah mengganggu kenyamanannya, terutama di malam kejadian itu. Ya, warga pun akhirnya ya udah mau gimana lagi, itu urusan rumah tangga mereka berdua,
Mereka yang mengalami, kalaupun memang benar-benar KDRT, ya itu urusan mereka. Kita warga cuma hanya ikut membantu mencarikan jalan keluar. Tapi ketika mereka sudah memutuskan sebuah itu tadi keputusan bahwa mereka berdamai, ya warga bisa apa? Nah, kemudian esok hari pun datang setelah udah didamai itu mereka berdua, Mas Iko dan juga Mbak Dayah. Nah, Mbak Dayah itu rasanya tuh sangat malu. Dia juga sangat merasa bersalah terhadap suaminya yaitu Mas Iko. Dan begitu pun juga dengan Mas Iko. Dia marah, dia kesel, dia jijik, dia kecewa terhadap Mbak Dayah. Tapi dia juga bingung Mas Ikonya. Dia bingungnya apa? Dia bingung mau berbuat apa. Karena di sini Mas Iko menyadari dalam hal ini istrinya memang tidak bersalah. Karena istrinya juga korban dari tipu daya si genderuwo itu yang menjelma menjadi Mas Iko. Ya kalaupun menjelma jadi orang lain kan belum tentu istrinya mau, apalagi dengan wujud aslinya. Nah, kenapa istrinya mau? Karena menjelma jadi suaminya. Nah, Mas Iko sadar sampai ke situ. Makanya dia bingung harus berbuat apa. Padahal dia marah, dia jijik sama istrinya itu. Tapi dia juga cinta sebenarnya, dia kasihan. Nah, karena dengan dasar tersebut, Mas Iko pun berusaha untuk memaafkan semuanya yang terjadi dan memberikan maaf terhadap Mbak Dayah. Meskipun setelah kejadian itu, Mas Iko ini mohon maaf ya, tidak pernah mau atau enggan untuk berhubungan suami istri dengan istrinya sendiri yaitu Mbak Dayah. Jangankan untuk mohon maaf, untuk berhubungan suami istri dengan Mbak Dayah, untuk sekedar memegang tangannya saja Mas Iko sudah tidak mau, karena mungkin Mas Iko terlalu jijik, terlalu kesel, terlalu marah dan kecewa terhadap Mbak Dayah. Mungkin juga Mas Iko trauma kali ya, maksudnya teringat kejadian itu. Ya semuanya entahlah, nggak tahu, intinya seperti itu kejadiannya. Nah, singkat ceritanya nih, hingga pada suatu ketika, suatu hari, Mbak Dayah itu mengalami keterlambatan haid atau menstruasi. Dan Mbak Dayah juga menyadari, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Dan saat itu Mbak Dayah ini menjadi orang yang pendiam. Dan seperti orang yang kayak udah nggak punya semangat untuk hidup lagi. Dan pada akhirnya entah nggak tahu gimana, yang pada intinya Mbak Dayah itu mengetahui kalau dirinya itu sedang hamil. Dan dari kehamilannya itu, Mbak Dayah pun menjadi sangat yakin kalau kandungannya itu, janinnya, benihnya itu bukan anak dari Mas Iko, tapi adalah benih dari si genderuwo yang menjelma menjadi Mas Iko. Itu semua membuat Mbak Dayah ini stres berat, dia depresi. Mbak Dayah itu merasakan semuanya itu menjadi menjadi sebuah beban yang berat dengan keadaan yang seperti ini. Begitupun dengan Mas Iko. Mas Iko itu menjadi orang yang pendiam. Di antara mereka berdua nggak pernah terjadi komunikasi. Apalagi sejak Mas Iko mengetahui kalau Mbak Dayah ini ternyata hamil. Karena Mas Iko tahu dan yakin kandungannya si Mbak Dayah, janin yang ada di dalam kehamilan atau kandungannya itu, Mas Iko yakin itu bukan anak dari Mas Iko, tapi anak dari genderuwo. Nah, Mas Iko ini menjadi semakin acuh terhadap Mbak Dayah. Dan seiring berjalannya waktu, kandungannya Mbak Dayah itu semakin membesar dan menjadi semakin terlihat bahwa Mbak Dayah itu memang benar-benar sedang hamil. Nah, itu semua membuat Mbak Dayah ini semakin depresi, semakin stres dengan kondisi yang dia alami. Mbak Dayah juga menjadi putus asa, hilang arah, tujuan hidupnya. Mbak Dayah bingung dia harus bagaimana menjalani kehidupan yang sangat berat. Dan Mas Iko sendiri, dia itu menjadi sangat pendiam, sangat cuek, sangat acuh, dan sangat apatis. Tidak pernah memperdulikan Mbak Dayah sama sekali. Nggak ada kepedulian. Jadi Mas Iko itu seolah-olah sudah mati rasa dengan Mbak Dayah. Nggak ada perasaan cinta lagi, sayang lagi, nggak ada. Karena yang diingat-ingat itu selalu kejadian pada saat itu. Nah, karena keputusasaannya Mbak Dayah dengan kondisi beban hidup yang sangat berat, dengan ujiannya, dengan kejadian yang dia alami. Nah, ceritanya hari Rabu nih, minggu kedepannya. Nah, ceritanya Mas Iko itu dibuat kaget sekaget-kagetnya ketika Mas Iko itu masuk ke dalam dan menuju ke dapur. Nah, Mas Iko ini kaget kenapa? Karena mendapati Mbak Dayah udah tergeletak dengan kondisi yang udah bersimbah darah. Atau di sini Mbak Dayah itu mengalami pendarahan. Dan kenapa Mbak Dayah ini mengalami pendarahan? Ternyata Mbak Dayah itu mengkonsumsi kayak semacam obat yang sebagai obat itu perontok atau pemusnah atau apa istilahnya, saya juga kurang paham, yang untuk menghilangkan janin.
atau untuk mematikan benih-benih janin itu sehingga mengalami pendarahan dan keguguran. Nah, di situ Mas Iko ini walaupun dia cuek tapi masih ada sisi kemanusiaan di situ sehingga langsung membawa Mbak Dayah ini pergi ke rumah sakit. Nah, tapi karena keadaannya Mbak Dayah yang sangat-sangat tidak stabil dan juga kehabisan darah pada saat pendarahan itu tadi, sehingga ketika dibawa di rumah sakit, berada di ruang IGD, Mbak Dayah pun menghembuskan nafas yang terakhir alias meninggal dunia. Meninggalnya Mbak Dayah setelah mengalami keguguran atau pendarahan. Nah, singkat ceritanya nih lur teman-teman, terus bagaimana ini nasibnya Mas Iko? Yang dia udah kecewa, udah jijik, udah muak dengan istrinya, dengan berbagai macam kejadian tersebut yang membuat Mas Iko itu sempat depresi juga, sempat stres juga. Nah, nasibnya Mas Iko itu semakin parah depresinya, semakin parah kesetresannya itu. Tadinya yang dia pendiam kan, itu menjadi lebih sangat diam. Bener-bener nggak pernah ngomong sama sekali. Ya mungkin Mas Iko itu sangat sedih ya karena kehilangan sosok wanita yang sangat-sangat dia cintai, yaitu istrinya Mbak Dayah. Tapi walaupun dia cinta, dia sayang, dia sempat kecewa. Tapi secara manusiawi, kemanusiaan ya pasti punya rasa sedih lah kehilangan seorang istri seperti itu. Nah, tapi sebelumnya Mas Iko mengalami peristiwa ini, Mas Iko itu sempat menceritakan kepada temennya, yaitu Mas Dikin. Jadi dia tuh curhat karena dia itu adalah teman dekatnya, teman karibnya dari kecil, sahabat, saling berbagi cerita. Jadi sebenarnya nggak cuma Mas Iko aja, si Mas Dikin pun ya suka curhat ke Mas Iko tentang masalah rumah tangganya juga. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, makanya di sini yang tahu tentang ceritanya berdasarkan cerita dari orang yang mengalami langsung, yaitu Mas Iko, yang diceritakan kepada Mas Dikin narasumber kita. Nah, kita kembali ke Mas Iko. Jadi Mas Iko itu merasa dia tuh depresi, dia stres, kehilangan orang yang dicintai. Dan mungkin nggak menyangka kalau istrinya akan meninggal dengan cara seperti ini. Nah, karena Mas Iko itu kondisinya semakin parah, tingkat depresinya, akhirnya Mas Dikin bersama keluarga Mas Iko pun membawa Mas Iko untuk diobati secara spiritual. Kemudian setelah itu Mas Iko dibawa ke rumah orang tuanya. Nah, kata Mas Dikin, Mas Iko itu akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Dia jadi mohon maaf jadi gila. Nah, karena Mas Iko itu menjadi gila, akhirnya dibawalah ke rumah sakit jiwa yang berada di daerah Magelang. Nah, setelah di sana udah tuh Mas Dikin nggak pernah tahu lagi kabarnya gimana. Pernah Mas Dikin itu besuk sekali. Tapi ya gimana, namanya udah depresi, udah mohon maaf, udah sampai ke tingkat gila. Mas Iko pun nggak mengenali siapa itu Mas Dikin. Dan itu membuat Mas Dikin sangat prihatin, sangat miris melihat keadaan sahabatnya itu Mas Iko. Sampai nangis loh Mas Dikinnya. Ya gimana nggak nangis, nggak sedih. Teman dari kecil, sahabat karib. Nah itu Mas Dikin juga besuk cuma sekali aja, nggak terus karena mungkin nggak ada waktu, kesempatan juga sehingga Mas Dikin nggak pernah mengunjungi lagi. Dan terakhir kabar yang berembus menurut Mas Dikin katanya kan ada tuh, maksudnya kayak zaman dulu bahkan sekarang juga ada. Kan banyak kayak orang gila di pinggir jalan. Nah ini ada juga di tempat tinggal saya loh teman-teman semuanya. Jadi ketika saya pulang nih dari base camp kan, ketika saya pulang itu banyak banget tuh sepanjang perjalanan itu berarti ada 4 orang gila. Itu berbeda sih titik lokasinya. Cuman itu ada 4 orang sampai sekarang ketika saya pulang itu pasti ketemu sama orang gila tersebut. Dan itu banyak banget, nggak cuma di situ. Kadang di Pantura tuh juga banyak banget. Nah konon katanya itu mereka itu buangan dari, mohon maaf ini bukan maksudnya menjatuhkan atau gimana, ini sih cuma rumor, jadi bisa benar atau bisa salah juga nggak tahu. Intinya katanya orang-orang ngomong tuh itu buangan dari rumah sakit jiwa karena saking penuhnya, saking banyaknya rumah sakit jiwa itu nggak bisa menampung. Nah begitupun nasibnya Mas Iko seperti itu menurut kabar yang berembus, kata Mas Dikin. Katanya dengar dari keluarganya, dari orang tuanya, Mas Iko udah nggak ada di sana. Katanya sih dipindah lagi ke rumah sakit jiwa yang di mana gitu, nggak tahu. Entah itu alasan atau gimana, tapi ya entahlah, semuanya itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Atau mungkin memang keluarganya yang menutup-nutupi, atau memang dari pihak rumah sakitnya yang memang sengaja membuang atau memindahkan, itu juga nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya kisah atau cerita tentang Mbak Dayah, seorang istri yang mohon maaf disetubui oleh genderuwo hingga hamil dan kemudian akhirnya depresi hingga bunuh diri dan meninggal dunia.
Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat, dan juga hikmahnya. Dan saya juga mohon maaf banget nih, misalkan dalam setiap kali saya bercerita, banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang salah, yang kurang bisa dipahami, yang kurang bisa dimengerti dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Dan apabila ada sedikit atau sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajaran hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang pada intinya lur teman-teman semuanya, kalian silahkan ambil yang positifnya, yang baik-baiknya, yang bisa diambil pelajarannya, kalian ambil. Nah, tapi kalau yang negatif, yang nggak baik, yang buruk, nggak usah kalian ambil, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengarkan, nggak usah kalian hiraukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya juga terima kasih banget nih buat kalian semua, lur, teman-teman yang udah setia mengikuti channel ini, mendengarkan ceritanya sampai selesai, nonton videonya sampai selesai, dan nggak menyekip iklannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih banget buat kalian. Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin doa yang tulus dari dalam hati itu nanti akan berdampak dan berefek baik juga. Baik untuk yang mendoakan dan untuk yang didoakan. Ketika kita mendoakan yang baik-baik terhadap orang lain, itu nanti doa yang baik juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita mendoakan hal yang tidak baik, yang buruk terhadap orang, maka doa itu akan kembali ke kita. Nah, makanya selalu berpikir positif, selalu berpikir yang baik-baik. Doakan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan saya juga mohon doanya biar saya ini tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat terus biar bisa menghibur kalian, menemani waktu kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.